tema Masa depan negeri ada di Agri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya izin memperkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah AIK, dosen pengampu Bapak Eka. Di sini kami ingin memenuhi tugas dari Bapak, yaitu tugas akhir yang berupa wawancara wirausaha terkait dengan pertanian. Sebelumnya di sini kami sudah bersama Bapak di sini beliau merupakan pengusaha di sekitar Pangalengan, cukup terkenal dan juga menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar sini. Di sini kami sudah bersama narasumber, bersama Bapak siapa tuh? Pak Hasan Adikuddin. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Siapa, usia Bapak, dan berasal dari mana? Nama Bapak Hasan Adikuddin, umur 53 tahun. Kalau asal tuh lahir Sumedang. Ya. Bapak di lahan pertanian ini seberapa jauh Pak dari rumah? Lebih kurangnya 12 km. 12 km. Sebelumnya Pak, sejak kapan Bapak mulai bertani dan atas dasar motivasi apa gitu Pak bertani itu? Bapak tuh mulai dari tahun 99 sampai sekarang alhamdulillah masih bertani. Motivasinya ya untuk kasab aja. Semoga kasab bertani ini manfaat untuk keluarga juga. Baik. Selanjutnya itu Pak, luas kebun yang Bapak punya itu luasnya berapa Pak? Sama sekarang diolah jadi apa Pak? Yang petani gitu. Sekarang kurang lebihnya 5 hektar. Ya, 5 hektar ada tanaman horti dengan non horti, kentang sama teh sama kopi. Oh Pak, jadi untuk keseharian Bapak tuh Pak, apakah tidak susah gitu Pak membagikan waktu untuk bertani sama pekerjaan lainnya gitu Pak? Ya, alhamdulillah pagi-pagi sampai siang membagi waktunya untuk berkebun, dan sudah zuhur itu membagi waktu anak-anak mengaji di madrasah. Jadi pekerjaan yang Bapak lakukan selain bertani itu mengajar anak-anak juga ya Pak? Iya, ya. Mungkin Bapak ada kendala dalam bertani Pak? Lalu bagaimana gitu Pak cara mengatasi kendala tersebut? Kendalanya ya petani itu dari modal ya, permodalan, dan ya Bapak tuh swadaya sendiri, belum ada bantuan Dari pemerintah? dari pemerintah. Belum ada. Mungkin bagi kita nih Pak, bagi kita kan petani muda, pemula, mungkin ada masukan buat kami untuk memulai bisnis pertanian. Mungkin ada Pak? Ya, saran dari Bapak mah para pemula dan milenial itu harus lebih aktif, semangat dari pertanian ini, terutama keilmuannya dan
dari pemasarannya, budidayanya itu harus menguasai keilmuannya ya, supaya ini menjadikan ketahanan pangan Betul. untuk Indonesia. Jadi menurut Bapak nih Pak, semangat apa gitu Pak yang mendasari Bapak untuk bertani dari dulu hingga sekarang Pak? Semangatnya ya apalagi ya, kalau nggak dagang ya pasti bertani kalau di kampung. Nah, berarti bertani ya, alhamdulillah dari pertanian ini Bapak bisa bersyukur mencukupi keluarga, sehingga supaya jadi bisa sekolah, kuliah dan baik-baik. Jadi bertani ini membuat Bapak tenang atau menjadi apa Pak? Menjadi Ya alhamdulillah, senang juga ya bisa ini tuh menciptakan, kalau di hutan tuh ya hutan jadi hijau karena ada pohon-pohon kopi dan bisa bermanfaat juga untuk warga masyarakat dan manfaat juga untuk alam. Sehingga Bapak tuh punya motonya leuweung na hejo, masyarakat nang hejo. apa itu Pak artinya Pak? Nah, hutannya hijau Ya. dan makmur masyarakat. Oh, oke. Mungkin Bapak sudah berkeluarga ya. Jadi menurut keluarga Bapak, tanggapan keluarga terhadap profesi Bapak saat itu gimana Pak? Ya kalau tanggapannya gimana lagi ya, kalau ya bersyukur juga jadi ya petani gitu, dan bisa bertani dan ngasih ilmu ke petani-petani yang alhamdulillah Sangat senang ya. Kalau mungkin Pak, maaf Pak, apakah anak Bapak juga mengikuti jejak Bapak atau malah beda gitu Pak? ada juga yang beda persepsinya gitu, nggak seneng di pertanian. Ada yang di pesantren juga ada yang kuliah, dan kayaknya yang bungsu nih yang seneng yang seneng lihat tanaman-tanaman mungkin dari pertanian. Oke. Kan Pak, sekarang itu anak muda itu kan pada gak mau bertani gitu Pak. Mungkin Bapak ada tanggapan mengenai hal ini? Itu kalau misalkan anak-anak muda sudah tidak mau bertani, ini kekhawatiran orang tua, kekhawatiran bangsa juga gitu. Makanya Bapak senang kalau misalkan ada mahasiswa-mahasiswi yang masuk ke Fakultas Pertanian supaya ya lebih berkelanjutan, karena negara Indonesia ini negara agraris yang lebih dominan itu dari pertanian, dan dari segi ketahanan pangannya juga insya Allah harus stabil bang. Berarti kita sebagai anak muda itu gak usah malu ya Pak ya? Gak usah malu, justru harus bangga dari bangsa Indonesia untuk menguatkan ketahanan pangan. Kalau tidak ada petani, ya bagaimana makan yang di kota juga. Betul. Bagaimana buah-buahannya, rempah-rempahnya Tidak berjalan ya Pak? Iya, juga, ya? iya. Harus semangat. Siap. Selanjutnya mungkin pendidikan Bapak Pak, apakah terkait atau sesuai dengan pertanian atau beda gitu Pak? Ya. Kalau berbicara pendidikan, Bapak tuh dulu dari pesantren ya, terjun ke pertanian itu beberapa penyuluhan ya, atau apa namanya ya, pelatihan. Nah, pelatihan
hortikultura itu di Balai Penelitian Tanaman Sayuran di Lembang. Terus pelatihan kopi itu dia dari Bapak pelatihan Balitkoka Jember, Jawa Timur. Terus pelatihan teh itu dari BPPTK Gambung Ciwidey. Jadi ya skill dari pelatihan Bapak itu diterapkan untuk saat ini tuh bermanfaat ya Pak ya? Alhamdulillah bermanfaat ke ilmunya. Meskipun Bapak cuma pelatihan aja. tapi diaplikasikan di pertanian, alhamdulillah, sehingga terwujud adanya kopi, adanya teh, dan ada juga tanaman lainnya. Tanaman lain. Kalau boleh tahu Pak, pelatihan seperti itu teh berapa lama Pak? Apa? Kalau di Jawa Timur pelatihan tuh 1 bulan. Di WPTK tuh 2 minggu. 2 minggu ya Pak. Untuk sekarang Pak, terkait dengan cara Bapak mendapatkan suplai bibit, pupuk, sama alat-alat pertanian itu dari mana Pak? Sekarang tuh ya dari toko pertanian, dari obat-obatan, pupuk, dan itu dari suplainya dari toko pertanian beli. Ini Pak, kalau hasil panen semuanya itu udah jadi itu, Bapak biasanya dipasarkan kemana Pak? Kalau teh itu Bapak langsung pabrik ya, pabrik pengolahan teh. Kalau kopi itu dibikin produk sendiri, sehingga dari pemetikan, terus timbang, terus sortasi yang berkualitas dipisah ya. Terus di pengolahan tuh ada pulping, ada terus dijemur, kering, terus di roasting, baru jadi produk. Produknya itu berbagai ya, ada natural, ada full wash, ada semi full wash, ada juga honey ya, dan ada juga wine. Itu variatif lah, itu rasa-rasa dari kopinya. Tergantung olahan kita ya. Tergantung olahan. Okay. Kami juga ingin bertanya Pak terkait hubungan Bapak dengan warga sekitar sini itu bagaimana Pak, sama tanggapannya gimana Pak? Alhamdulillah baik, dan Bapak juga bisa memberikan manfaat ke ilmuwan dari budidaya kopi, teh, dan yang sayuran lainnya ya. Alhamdulillah masyarakat di sini pada senang. Bapak sekarang sudah mulai jaringan pasar sudah ekspor gitu atau masih dalam lingkup Pangalengan saja Pak? Kalau ekspor udah pernah juga ya, tapi berhubung kapasitas hasilnya belum banyak ya, jadi terbatas ya. Mungkin ada asosiasi kopi yang lainnya itu bisa ekspor. Tapi Bapak punya mimpi ke sana ya Pak? Insya Allah ya. Mudah-mudahan berhasil. Penghasilan atau omset gitu Pak, kira-kira setiap kali panen biasanya berapa Pak? Kalau kopi itu 1 tahun sekali ya. Dan terus enteh itu, kalau enteh sekarang itu bisa 1 minggu ada pemetikan, kadang-kadang full 1 minggu. Ada sekarang kalau 1 tahun tuh kopi ya ada optimalnya 2 ton. 2 ton ya Pak? Sampai kalau teh tuh sampai 5 ton ya satu bulannya. Terus kalau kentang tuh ya sesuai penanaman. Pekerja
atau karyawan Bapak yang dimiliki sekarang itu berapa Pak? Kalau di Horti itu banyaknya. Kalau di non Horti mah Bapak cuma 10 orang. Rata-rata usia karyawannya berapa Pak? Usia tuh dari 25-nya yang udah nikah biasanya yang datang tuh sampai 60 tahun. 60 tahun. Iya. Mau bekerja. Masih ada keinginan ya Pak? Iya. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir Pak sebelum kita lanjut ke lapangan Pak. Kita ingin tahu Pak bagaimana respon masyarakat tentang bisnis Bapak gitu. Sama ini Pak yang terakhir mungkin apakah ada program sosial yang Bapak jalani sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar sini Pak? Oh iya. Kebetulan Bapak tuh salah satu pembinaan masyarakat ya, masyarakat dari bidang pertanian. Terus sosialnya Bapak menyediakan bibit-bibit ya, bibit horti dan bibit kopi, bibit teh juga itu sudah tersedia untuk kepentingan masyarakat pada umumnya sehingga perekonomiannya bisa meningkat. Mungkin segitu dulu ya Pak pertanyaan dari kami. Mungkin kita bisa lanjut ke lapangan ya Pak. Siap. Ini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekian tugas Aika mengenai wawancara pertanian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5, masa depan negeri ada di Agri.